Ingin menggunakan lebih dari satu sensor DS18B20? Tonton videonya sampai habis. Hey, what's up guys? Saya Protus. Kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan lebih dari satu sensor waterproof DS18B20. Ada 5 sensor yang kita akan gunakan. Kita akan membedah Dallas Temperature Protocol Library untuk menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan hasil pengukuran. Namun, saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai fitur dari sensor DS18B20 ini. Jika kalian ingin memahaminya, silakan menonton video saya sebelumnya mengenai DS18B20. Saya sarankan kalian menonton video tersebut sebelum kita menggunakan lebih dari satu sensor ini. Data akan disajikan melalui serial monitor dan LCD 16x2 I2C. Dalam video ini, saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai cara penggunaan LCD-nya. Jika kalian ingin memahaminya, silakan menonton video saya sebelumnya mengenai LCD I2C. Dalam video tersebut, kalian akan belajar mengenai cara menyambungkan LCD ke papan Arduino, melakukan troubleshooting LCD-nya, dan membuat karakter animasi. Seperti biasa, kode program dan skema tersedia pada link deskripsi. Yuk kita mulai! Sebelum kita memasang beberapa sensor DS18B20, sebaiknya kita tes setiap sensor yang kita akan gunakan untuk memastikan bahwa sensornya memang berfungsi secara baik. Ini ada 6 sensor yang kita akan tes. Kita sambungkan ke papan Arduino dengan mengikuti skema ini. Mengapa kita menggunakan jalur ini? Karena kita akan menempatkan banyak sensor DS18B20 yang pin datanya akan disambungkan ke resistor yang sama, yaitu 4,7 kilo ohm. Sebagaimana kita lihat pada rangkaian untuk banyak sensor DS18B20 ini. Nah, pin DS18B20 tidak ramah terhadap breadboard. Kita bisa menggunakan gigi buaya untuk menyambungkan pin DS18B20 ke kabel jumper yang dihubungkan ke papan breadboard. Atau kita bisa menggunakan terminal blok 3 pin untuk menyambungkan pin DS18B20 secara mudah ke papan breadboard. Kita gunakan terminal blok 3 pin untuk semua sensornya. Lalu kita gunakan kode program yang kita pernah buat sebelumnya. Sekali lagi, untuk pemahaman detail mengenai fitur DS18B20, library one wire, dan Dallas Temperature, dan resolusi 9 bit, 10 bit, 11 bit, dan 12 bit bisa dipelajari di video saya sebelumnya. Dalam video tersebut, saya juga menjelaskan kaitan antara resolusi ini dan tooth complement. Sekarang kita tes sensornya satu persatu. Sensor ini sepertinya sudah langsung oke. Ini juga oke. Nah, ini tidak oke. Kita tidak akan menggunakan sensor yang ini. Ini oke. Ini oke. Yang terakhir juga oke. Jadi sepertinya kita hanya memiliki 5 sensor DS18B20 yang bisa digunakan. Namun karena saya masih penasaran, saya coba tes ulang sensor yang tidak berfungsi tadi. Ya, sepertinya ini memang tidak bisa digunakan. Sekarang kita sambungkan semuanya sekaligus pada pin digital yang sama, yaitu pin 2. Kita bisa menggunakan pin digital manapun. Pin data lebih dari satu sensor DS18B20 bisa ditempatkan pada pin yang sama karena ini merupakan keunggulan dari DS18B20.
ikuti skema ini. Sekarang kita masuk ke kode programnya untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan. Sebelum saya mulai, saya ingin memberitahu bahwa ketika kita melakukan perubahan untuk kode ini, kodenya akan terlihat agak berantakan dan banyak pengulangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena kita tidak akan membuat fungsi-fungsi tambahan untuk menyederhanakan kodenya. Yang penting di sini, kita bisa memahami dulu langkah-langkah yang dibutuhkan agar kita bisa memahami bagaimana kita bisa memperoleh hasil pengukuran dari beberapa sensor DS18B20. Nanti, setelah kita memastikan semua sensornya bisa berfungsi dengan baik, baru kita akan merevisi kode programnya. Kita perlu membuat variabel untuk masing-masing sensor DS18B20. Kita tambahkan angka 0, 1, 2, 3, dan 4 untuk masing-masing sensornya. Mengapa kita menggunakan angka-angka ini? Karena perhitungan indeks sensor dimulai dari 0 jika kita menggunakan objek pemanggilan melalui indeks dari kelas yang disediakan oleh library-nya. Angka-angka ini hanya mempermudah kita untuk mengikuti angka indeksnya. Silakan melakukan penyesuaian untuk jumlah sensor yang kalian gunakan. Lalu pada fungsi loop, kita perlu mengulangi perintah set resolution 9 sampai 12 bit. Kita bisa menggunakan hanya salah satu, bisa 9, bisa 10, bisa 11, atau 12. Saya pindahkan dulu semuanya ini ke fungsi setup, karena sebenarnya kita hanya menjalankan instruksi ini hanya sekali di awal. Lalu kita rubah objek ini agar bisa menerima dua parameter. Parameter pertama adalah nomor indeks sensor dan parameter kedua adalah bit resolusinya. Kita masukkan angka 0 untuk indeks sensor yang pertama. Kita ulangi untuk sensor kedua dengan indeks 1, sensor ketiga dengan indeks 2, sensor keempat dengan indeks 3, dan sensor kelima dengan indeks 4. Lalu pada fungsi loop, kita perlu membuat pemanggilan objek getTempCByIndex dengan parameter dari 0 sampai 4. Sekali lagi, indeks ini merupakan sensor ke 0, ke 1, dan seterusnya sampai ke 4. Berikutnya kita ingin menampilkan hasilnya melalui serial monitor. Nah, perhatikan di sini. Parameter kedua merupakan jumlah angka desimal di belakang koma. Ini disesuaikan dengan jumlah resolusi bit yang kita gunakan. Jika kita menggunakan resolusi bit 9, maka jumlah angka desimalnya adalah 1. Jika 12, maka jumlah angka desimalnya adalah 4. Kita berikan deskripsi berdasarkan nomor indeksnya. Tambahkan angka indeks pada bagian akhir variabel untuk sensor pertama. Lalu kita tambahkan satuan Celsius. Ulangi perintah yang serupa untuk sensor-sensor lainnya. Lakukan hal yang sama untuk LCD-nya. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana menggunakan LCD, namun jika kalian ingin mempelajari bagaimana menggunakan LCD, silakan menonton video saya yang sebelumnya mengenai LCD. Kita ulangi perintah ini untuk sensor kedua dan seterusnya. Nah, di sini kita perlu menambahkan delay karena kita menampilkan data hasil pengukuran dari semua sensor secara bergantian. Nah, ini hasilnya. Semua sensor sepertinya terbaca dengan baik. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita perlu membuat kode program ini menjadi lebih ringkas dan mudah untuk digunakan.
Kita perlu melakukan refactoring agar kode program kita menjadi reusable atau bisa digunakan secara berulang-ulang dan memiliki readability yang baik atau artinya mudah dibaca. Kode yang mudah dibaca memudahkan kita untuk melakukan modifikasi dan debugging. Refactoring di sini juga penting karena kapasitas penyimpanan mikrokontroler terbatas. Jumlah byte terus bertambah dengan bertambahnya perintah yang kita gunakan untuk membaca masing-masing sensornya. Apalagi jika kita menggunakan banyak sensor dan mungkin kita juga menggunakan komponen lain selain DS18B20. Sebisa mungkin kita hindari penggunaan cara master dan slave. Sebuah konsep di mana sebuah microcontroller master bisa mengendalikan atau berkomunikasi dengan lebih dari satu microcontroller slave. Jika microcontroller terasa bekerja lebih lambat, tempat menyimpanannya penuh, dan sebagainya, ya kita perlu menggunakan konsep master dan slave. Jika kalian ingin mempelajari konsep master dan slave ini, silakan menonton video saya sebelumnya mengenai master dan slave I2C. Saya menjelaskan secara detail cara bekerja I2C dan kode program yang diperlukan. Kita kembali ke kode program kita. Hal pertama yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menghitung berapa jumlah sensor yang ditempatkan di dalam rangkaian kita. Jumlah sensor ini akan digunakan sebagai indeks dalam fungsi loop yang mengulangi pembacaan dari masing-masing sensor sesuai dengan nomor indeksnya. Kita mulai dengan membuat variabel integer untuk menampung informasi jumlah sensornya. Lalu pada fungsi setup, kita gunakan objek getDeviceCount dari kelas yang telah disediakan oleh library-nya. Dengan demikian, kita bisa menghapus semua variabel ini karena kita akan langsung membaca dari nomor indeksnya. Lalu di sini, kita akan menyederhanakan beberapa baris instruksi object setResolution dari kelas sensor dengan membuat fungsi yang akan dipanggil berdasarkan pengulangan nomor indeksnya. Indeks perhitungan for loop dimulai dari 0. Selama nilai K lebih kecil dari jumlah sensornya, lakukan pertambahan K dengan angka 1. Lalu di dalam fungsi for loop, kita gunakan objek setResolution dari kelas yang disediakan oleh library-nya dengan parameter pertama, nomor indeks, dan parameter kedua, variabel resolusi bit. Kita tempatkan variabel resolusi bit ini di atas dan deklarasikan dengan jenis integer dengan nilai antara 9 sampai 12. Dengan demikian, kita hapus instruksi-instruksi ini. Nah, dalam fungsi loop, kita juga bisa menyederhanakan penggunaan objek getTimesCByIndex dengan membuat fungsi yang membaca hasil pengukuran sensor sekaligus menyajikan hasilnya melalui serial monitor dan LCD. Kita gunakan for loop, dimulai dari 0, selama I masih kurang dari jumlah sensor, tambahkan angka 1 ke I. Lalu di sini kita akan menambahkan variabel float untuk menyimpan hasil pengukuran dari setiap sensor. Kita bisa saja menempatkan variabel ini di atas. Dengan demikian, kita hapus semua instruksi ini. Saya akan hapus juga penyajian dengan satuan Fahrenheit dan Kelvin. Kita tidak membutuhkannya. Berikutnya, kita ingin menyajikan hasil pengukuran melalui serial monitor. Angka ini akan diganti dengan indeks I agar kita bisa menampilkan nomor urutan sensornya secara dinamis.
Lalu bagian ini diganti dengan serial print dengan parameter pertama variabel hasil pengukuran dan parameter kedua variabel yang menyimpan informasi jumlah angka desimal di belakang koma. Kita namakan variabel ini jumlah desimal. Kita deklarasikan variabel tersebut di atas dengan jenis integer. Kita copy satuan Celsius dan tempatkan di sini. Dengan demikian, kita bisa menghapus beberapa instruksi ini. Nah, sekarang LCD-nya. Kita rubah bagian ini agar kita bisa menampilkan urutan nomor sensor secara dinamis. Gunakan indeks I. Lalu di bagian ini, ganti parameter pertama dengan variabel hasil pengukuran dan parameter kedua dengan variabel jumlah desimal. Kita hapus instruksi-instruksi ini. Nah, kode menjadi lebih ringkas. Jumlah barisnya berkurang dan jumlah byte yang digunakan untuk penyimpanan juga berkurang. Hasil pengukuran dari 5 sensor terbaca dengan baik dengan kode yang lebih ringkas. Nah, sekarang yang menjadi masalah di sini adalah kita tidak tahu mana sensor nomor indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita bisa mengidentifikasi sensornya dengan cara merubah angka suhu pada masing-masing sensornya. Contohnya dengan membuat sensornya mengukur suhu dari tangan saya. Perhatikan di sini, suhunya berubah mendekati suhu tubuh saya. Jika kita menggunakan model ini untuk produksi pada PCB, pastikan tidak ada perubahan pada rangkaiannya. Nah, apakah ada cara yang lebih baik? Ada, yaitu kita menggunakan alamat unik yang disediakan oleh masing-masing perangkat sensornya. Mari kita refaktor kembali kode program kita. Kita akan menggunakan objek device address dari library Dallas Temperature. Objek ini bisa digunakan untuk menyimpan array alamat heksadesimal dari sensor yang dideklarasikan dengan objek ini. Nah, kita bisa saja menggunakan ini untuk mendeklarasikan semua alamat sensor kita, satu persatu. Namun, ada beberapa hal yang kurang baik mengenai pendekatan ini. Pertama, jika sensornya terlalu banyak, kita harus mengulangi perintah ini untuk semua sensor yang kita gunakan. Kedua, kita tidak bisa langsung mengetahui semua alamat-alamat ini. Agar kita bisa mendeklarasikan semua alamat ini, kita perlu mencari tahu alamatnya terlebih dahulu. Kita juga perlu mengatur set resolution satu persatu, penyajian melalui serial monitor satu persatu, penyajian melalui LCD satu persatu. Semakin banyak sensornya, semakin banyak pengulangan yang kita harus lakukan. Nah, di sini kita akan langsung mengidentifikasi alamat dan sekaligus menyajikan hasil pengukurannya. Kita hanya akan mendeklarasikan sebuah array untuk device address. Kita berikan nama perangkat. Kita masih menggunakan objek getDeviceCount untuk mendapatkan informasi jumlah sensor yang digunakan. Lalu di dalam fungsi loop, kita menggunakan for loop untuk mendapatkan alamat semua sensor yang digunakan. I dimulai dari 0, selama I kurang dari jumlah sensornya, I bertambah 1. Lalu di dalam fungsi loop, kita dapatkan alamat sensor dengan menggunakan objek getAddress. Objek ini menerima dua argumen. Argumen pertama adalah objek device address bernama perangkat dan argumen kedua indeks I. Kita akan coba tampilkan alamat heksadesimal semua sensor yang telah teridentifikasikan. Nah, sebuah array device address memiliki 8 nilai dengan format seperti ini. Karenanya,
kita akan menggunakan fungsi for loop untuk membaca nilai yang ada dalam array dari indeks ke-0 sampai indeks ke-7. Kita berikan kondisi if-else. Jika nilai heksadesimal alamat perangkat ke indeks sekian lebih kecil daripada 0x10, maka kita sajikan nilai 0. Lalu kita sajikan setiap bagian dari alamat heksadesimal dengan menggunakan print. Berikan tambahan argumen hex untuk menyajikan hasilnya dalam format heksadesimal. Lalu kita juga ingin menampilkan hasil pengukuran di samping alamat sensornya masing-masing. Kita tambahkan instruksi print dengan konten pemisah dan kata suhu. Lalu kita gunakan variabel hasil pengukuran yang kita pernah gunakan sebelumnya. Namun kali ini kita rubah objeknya menjadi getTempC dengan parameter di dalamnya dirubah menjadi perangkat atau array dari alamat heksadesimal. Lalu kita pindahkan perintah-perintah ini ke atas untuk menyajikan hasil pengukuran melalui serial monitor. Kita hapus bagian ini. Nah, pada bagian setup, kita perlu memindahkan perintah set resolution ke bagian for loop pembacaan dari setiap sensor. Kita tempatkan di sini. Supaya lebih jelas, kita tambahkan perintah print dengan konten alamat. Jangan lupa LCD-nya. Kita pindahkan perintah LCD clear dan pengaturan kursor awal ke sini. Ditempatkan di sini karena kita perlu membersihkan LCD-nya dan menempatkan kursor ke posisi 0 dan 0 sebelum kita menampilkan konten alamatnya. Lalu kita hapus bagian ini. Sekarang kita coba compile dulu. Sepertinya ada yang salah nih. Oke, parameter K belum diganti menjadi I. Kita rubah menjadi I. Kita compile lagi dan upload. Hasilnya terlihat pada serial monitor, alamat dan suhunya masing-masing. Namun pada LCD, alamatnya tidak muncul. Apa yang kurang ya? Nah, di sini ada yang kurang. Kita ingin menampilkan alamat pada LCD ketika kita menampilkan alamat melalui serial monitor. Kita tambahkan perintah LCD print dengan parameter pertama nilai indeks dari array alamat perangkat dan parameter kedua format hex. Kita compile lagi dan upload. Semoga videonya membantu ya guys. Kita sudah mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan lebih dari satu sensor DS18B20. Jika ada pertanyaan atau komentar, atau jika kalian memiliki cara yang berbeda untuk memperoleh data hasil pengukurannya, silakan mengisi di kolom yang tersedia di bawah video. Silakan memberikan like-nya jika videonya bagus. Silakan subscribe jika belum subscribe. Sampai jumpa di sesi berikutnya.